Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel saya Radit Bengkel. Untuk teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin. Dan tentunya dimudahkan segala urusan ya. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi kelistrikan Yamaha Mio ya, Yamaha Mio M3. Untuk motornya seperti ini ya teman-teman. Untuk body-bodinya saya sudah copot ya. Yamaha Mio M3 ini untuk kendalanya ada pada kelistrikan ya teman-teman. Kita akan atasi kelistrikannya. Motor ini ketika kita on kan untuk kunci kontaknya, di sini tidak ada indikator, tidak menyala ya teman-teman. Untuk kelistrikannya tidak berfungsi ya teman-teman. Namun untuk mesinnya ketika saya hidupkan menggunakan engkol, ini bisa hidup ya teman-teman. Kita akan coba pancal. Ini ya teman-teman. Oke, kita matikan mesinnya. Namun ketika kita on kan, di sini untuk lampu indikatornya tidak menyala ya. Semua kelistrikannya mati, macet. Untuk menurut pemiliknya, untuk bagian rating lampu washer sama klaksonnya ini tidak berfungsi ya. Ini sudah lama rusak sebelum kelistrikannya hilang ya teman-teman. Untuk klakson dan washer ini terjadi masalah ya teman-teman. Kemudian di sini kendalanya kelistrikannya hilang ya. Ketika kunci kontak kita on kan, lalu kita pencet untuk double startnya atau starter tangannya tidak berfungsi ya teman-teman. Sebelumnya ini berfungsi ya. Pemiliknya bilang ini sebelumnya untuk starter tangannya berfungsi ya. Untuk bagian rating dan klakson tidak berfungsi ya. Yang berfungsi sebelumnya hanya starter tangan saja ya teman-teman. Tetapi sekarang untuk motor ini untuk starter tangannya tidak berfungsi ya teman-teman, karena kelistrikannya semua mati ya, hilang semua kelistrikan teman-teman ya. Oke, kita akan cek di bagian perkabelan ya. Pertama-tama kita buka dulu untuk joknya. Kita buka joknya, lalu kita cek di bagian aki ya teman-teman. Apakah akinya ini masih bagus atau mungkin sudah ngedrop ya teman-teman. Mohon maaf untuk kameranya kurang fokus karena saya sendiri saja ya teman-teman ya. Kita cek dulu menggunakan bohlam ya, bohlam seperti ini. Ini pengecekan manual ya teman-teman. Kita menggunakan bohlam, kita cek seperti ini ya untuk akinya teman-teman ya. Untuk akinya normal ya. Untuk bohlamnya menyala ya teman-teman ya. Ini sangat terang sekali. Ini menandakan akinya masih bagus ya. Untuk akinya ini saya cek di motor lain. Ini aki masih bagus ya teman-teman. Ini masih jos. Belum terjadi kerusakan ya pada akinya teman-teman ya. Lalu kita akan cek sekringnya teman-teman ya. Mungkin ini sering terjadi di bagian sekring ya teman-teman. Mohon maaf untuk kameranya kurang fokus ya. Kita cek di bagian sekring. Untuk sekringnya aman ya, ini tidak putus ya teman-teman. Kita cek di keluaran sekringnya teman-teman ya, di sini ya. Jangan sampai mungkin terputus di bagian soket ini ya teman-teman. Kita cek ini secara manual saja ya teman-teman. Bisa di rangka motor dikoleksikan, bisa juga di masa aki ya teman-teman, seperti ini ya. Ini menyala ya teman-teman. Berarti untuk perkabelan bagian sekring aman ya. Oke, menyala ya, dikoleksikan di rangka motor ya teman-teman, atau di masa aki ya, seperti ini ya. Oke, ini menyala ya. Kita untuk di bagian aki dan sekring ini aman ya. Kita tutup kembali, lalu kita turun di bagian perkabelan yang menuju kunci kontak ya teman-teman. Untuk perkabelannya sudah sangat semraut. Untuk lakbannya, isolasinya ini sudah acak-acakan ya teman-teman. Kita akan cek dulu di bagian manakah yang bermasalah ya untuk perkabelannya teman-teman. Di sini sudah disambung untuk perkabelan, namun untuk sambungannya ini masih
mantap ya, masih bagus ya teman-teman. Kita cek keluaran dari sekring ya teman-teman ya, yang menuju kunci kontak ya. Untuk kabel merah ini menuju kunci kontak ya teman-teman. Ini menuju kunci kontak, menuju ke atas sana ya teman-teman. Itu ya. Untuk bodi-bodinya saya sudah copot karena mengingat durasi ya teman-teman. Untuk pemakaian durasi mungkin terlalu lama untuk mencopot bodi, jadi saya copot memang ya untuk bodi-bodinya ya teman-teman ya, untuk kap-kapnya ya. Oke, kita kembali ke kabel. Kita cek secara manual saja teman-teman ya, karena saya belum mempunyai evometer ya teman-teman, atau pengecekan lainnya ya, yang elektrik ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Untuk kabel massa kita koneksikan di rangka motor seperti ini. Lalu kabel positifnya kita sentuhkan di kabel merah ya teman-teman, seperti ini ya. Ini untuk perkabelan di bagian yang menuju kunci kontak dari sekring. Untuk bagian sini aman ya teman-teman ya. Ini kita akan cek di sana ya teman-teman ya. Di sini ada soket kunci kontak ya. Di sini ada kabel warna hitam, warna coklat dan warna merah polos ya teman-teman. Ini dari sekring tadi ya, dari aki ya teman-teman, menuju kunci kontak ya. Untuk warna coklat ini keluaran dari kunci kontak ya teman-teman. Oke. Kita cek yang kabel warna merah ya. Ini kabel warna merah teman-teman ya. Lalu kita koneksikan ke rangka motor ya. Boleh di sini, ini sudah terkelupas untuk catnya. Ini tidak menyala ya. Berarti di sini tidak nyambung ya untuk perkabelannya ya teman-teman. Kita cek di bagian sini, ini tidak nyambung ya, tidak menyala untuk kabel warna merah ini ya teman-teman. Biasanya ini kalau nyambung ini menyala ya untuk kabel warna merah ini ya. Ketika kita cek menggunakan bohlam, untuk kabel merahnya menyala ya teman-teman ya. Tetapi sepertinya kabel ini putus di tengah jalan ya. Kita akan copot untuk lakban atau isolasinya teman-teman ya. Untuk di bagian perkabelan ini kita akan ikuti jalurnya. Lalu kita cek di bagian manakah yang terputus ya teman-teman ya, yang tidak nyambung ya. Sekalian kita bongkar sekalian ini lakbannya ya teman-teman, karena ini sudah sangat jelek sekali, ini sudah sangat semraut untuk perkabelannya. Kita buka saja untuk isolasinya, lalu kita akan ketika kita sudah dapat yang putus, kita ganti dengan yang baru untuk lakbannya teman-teman ya, atau isolasinya ya. Kita buka dulu untuk yang ini sudah rusak, sudah acak-acakan ya. Kita cari kabel merah ya teman-teman, yang menuju kunci kontak ya. Kalau kabel merah menuju kunci kontak sudah memiliki arus, berarti motor ini untuk kelistrikannya sudah aman ya. Untuk soket acu atau untuk soket ciprus atau kiprok sudah dicek ya, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Yang masalah di sini ketika saya cek di kabel merah ini, yang ini strom tidak sampai di sini ya, berarti terputus di bagian sini ya teman-teman. Kita akan cari di manakah yang terputus atau yang tidak nyambung ya. Sekalian kita ganti dengan yang baru untuk lakbannya atau isolasinya ya teman-teman ya. Kita berhenti sampai di sini dulu. Oh iya, ini kita buka dulu. Lalu kita cari kabel merah tadi ya teman-teman. Kabel merah yang dari sekring, dari acu, dari aki ya. Dari aki. Kita cari untuk kabel merahnya. Di manakah yang bermasalah? Kita cek di sini ya. Di sini ada sambungan ya teman-teman. Ini disambung sekedarnya saja ya. Di sini sudah disambung untuk perkabelannya, namun untuk sambungannya sekedarnya saja. Kita cek di bagian kabel warna merah polos ya. Sepertinya di sini sudah diganti untuk perkabelannya, sudah menggunakan kabel warna hijau ya teman-teman.
Lalu kita koneksikan dengan rangka bodi ya. Untuk bohlamnya menyala ya teman-teman, berarti di sini untuk kabel warna merah ini untuk stromnya sampai di sini ya. Kita akan coba bongkar lagi untuk isolasinya atau lakbannya. Mohon maaf kalau kameranya mungkin kurang fokus karena di sini sekali lagi saya sendirian ya. Ini untuk perkabelannya diputus di sini ya teman-teman. Terputus di bagian sini ya. Ini bekas sambungan ya teman-teman. Namun untuk penyambungannya tidak kencang ya, tidak bagus ya teman-teman. Ini untuk kabel warna merah, di sini masih menggunakan kabel warna merah polos ya. Di sini sudah disambung ya teman-teman. Ini pernah disambung, namun untuk sambungannya tidak rapi ya teman-teman. Kita coba sambungkan saja, kita koneksikan untuk kabel ini. Lalu kita akan cek kelistrikannya apakah sudah ada atau belum ya. Untuk di sini tadi, di sini ada ya. Kemudian kita cek di bagian sini ya, di sambungan yang kedua ya teman-teman. Untuk di sambungan pertama ini tadi kita sudah cek. Kita uji kembali. Ada ya teman-teman. Kemudian di sini ya. Di sini nyambung ya. Kemudian kita cek di bagian sini ya teman-teman. Ini kabel warna merah polos ya, yang menuju kunci kontak. Untuk kabel warna coklat keluaran dari kunci kontak ya teman-teman. Kita cek lagi untuk kabel warna merahnya, apakah sudah ada arusnya. Ini ya, ini untuk kabel warna merah sudah connect ya, ini sudah mempunyai arus. Kemudian di sambungan atas, di sini juga ada sambungan yang sekedarnya saja, ini disambung biasa saja teman-teman ya. Ini kurang rapi untuk penyambungannya. Untuk teman-teman pemula, untuk penyambungan kabel harus rapi ya teman-teman. Mengingat ketika tidak rapi seperti ini bisa terjadi lepas atau pengeroposan, maka motor akan bermasalah untuk kelistrikan ya teman-teman ya. Ini sudah karatan ya. Kita cek. Oke, di sini sudah bohlamnya sudah menyala ya, berarti sudah nyambung di bagian kunci kontak ya teman-teman. Oke, kita cek, kita on kan untuk kunci kontaknya. Sebelumnya ketika kunci kontak kita on kan, injeksinya tidak berdengung ya, tidak berfungsi karena kelistrikannya tidak berfungsi ya teman-teman. Kita cek. Untuk lampu indikatornya sudah menyala ya, berarti untuk kelistrikannya sudah aman ya teman-teman. Ini sudah ketemu untuk penyakitnya, terjadi pengeroposan di bagian perkabelan warna merah polos dari aki menuju kunci kontak ya teman-teman, terputus di tengah jalan ya. Kita coba sekali lagi. Oke, kita coba cek untuk starter tangannya apakah sudah jadi atau belum. Ini sudah mantap ya. Kita cek sekali lagi. Untuk kelistrikannya sudah normal kembali ya teman-teman. Biasanya untuk pengecekan 3 kali ya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini saja. Kita ketemu di lain kesempatan. Di sini untuk permasalahannya ada bagian kabel warna merah polos ya. Dari sekring, dari aki menuju sekring, kemudian dikirim, dikoneksikan menuju kunci kontak ya teman-teman. Oke, saya kira untuk teman-teman pemula sudah sedikit paham untuk perkabelan bagian kelistrikan Yamaha Mio M3 ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Dan kalau berkenan, bagikan ke teman-teman kalian agar video ini lebih berkembang
dan sebagai penyemangat untuk saya membuat konten-konten dan video-video terbaru yang tentunya bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.